Go20, apa kabar hari ini? Aku harap teman-teman semua masih tetap dalam keadaan yang sehat-sehat dan baik-baik ya. Nah, ketemu lagi sama aku di Go20 online sharing minggu ini. Nah, hari ini aku mau sharing sedikit tentang kebenaran firman Tuhan nih teman-teman. Judulnya Iman Mengalahkan Stres. Nah, gimana sih caranya kok iman bisa mengalahkan stres gitu ya? Sebelum kita belajar lebih lanjut, kita mau baca dulu di 1 Petrus 4 ayat 7 sampai 10. Aku bacain ya untuk teman-teman semua di 1 Petrus 4 ayat 7 sampai 10. Hidup orang Kristen, kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Nah, teman-teman, di sini siapa sih teman-teman yang gak pernah stres ya? Pasti semuanya pernah yang namanya stres, pernah ngalamin banyak pikiran ya teman-teman gitu. Nah, kadang kita mikirin hal-hal di luar batas kita mikirin hal-hal yang ternyata nggak bisa kontrol gitu ya. Seperti contohnya, aduh gimana ya nilai kita besok, itu stres banget mikirin nilai kita gimana besok. Terus kayak aduh gimana ya gimana nih nanti tugas kelompoknya, gimana nih presentasinya, itu bikin kita stres kayak gitu. Gimana nih keuangan besok, itu juga bikin kita stres gitu. Padahal sebenarnya itu tuh nggak bisa nih kita kontrol kayak gitu ya teman-teman. Nah, kita mau belajar gimana caranya kita mengontrol nih stres kita dengan iman yang kita punya ya teman-teman ya. Poin yang pertama itu gimana caranya? Itu yang pertama kita harus menguasai diri nih teman-teman. Nah, menguasai diri di sini itu bukan cuma menguasai perkataan kita doang nih, bukan cuma menguasai perbuatan kita doang gitu ya. Tetapi menguasai diri di sini itu lebih ke menguasai pikiran kita nih teman-teman gitu. Nah, seringkali kalau stres itu mulai muncul ketika kita mulai punya pikiran-pikiran yang negatif nih teman-teman gitu ya. Nah, ketika kita punya pikiran-pikiran yang negatif itu stres pasti bisa masuk gitu. Seperti contohnya kayak, aduh nilai gue pasti jelek deh gitu. Pasti nilai gue jelek deh besok habis ulangan hari ini gitu. Karena gue ya nggak bisa sih ngerjainnya kayak gitu. Nah, itu pasti nih mulai stres, mulai kepikiran, mulai nggak bisa tidur, gimana nih nilai gue besok pasti dimarahin mama segala macam. Nah, kita coba nih tangkal pikiran-pikiran negatif itu. Ketika pikiran-pikiran negatif itu mulai ada di dalam pikiran-pikiran kita, itu kita coba buang, kita coba pikirkan pikiran-pikiran yang positif nih teman-teman. Seperti gue pasti dapat nilai yang bagus, gue pasti ya intinya pasti dapat nilai yang bagus, pasti nggak akan dimarahin mama, pasti jadi kebanggaan lah segala macam. Kita coba pikirin pikiran-pikiran yang positif seperti itu ya teman-teman ya. Nah, yang kedua itu kita harus mengasihi orang lain serta melayani orang lain nih teman-teman gitu ya. Kenapa sih dengan mengasihi dan melayani orang lain itu malah justru merilis stresnya kita kayak gitu. Nah, sering terjadi kalau stres itu kebanyakan terjadi kalau kita terlalu banyak mikirin diri sendiri nih teman-teman gitu ya. Jadi yang ada di pikiran kita pokoknya diri kita lagi kayak gitu. Tetapi dengan kita mengasihi orang lain, dengan kita melayani orang lain, yang ada di pikiran kita tuh bukan cuma diri kita sendiri, tetapi ada orang lain juga, ada anak-anak komsel kita juga, ada teman-teman kita juga ya. Nah, dengan kayak gitu sedikit nih waktu kita untuk punya pikiran yang negatif gitu. Kita coba pikirin dia juga, coba pikirin teman-teman kita, coba pikirin anak oikos kita kayak gitu ya teman-teman ya. Nah, dengan kayak gitu, nah kita juga coba berempati nih sama dia gitu. Nah, dengan kayak gitu tuh kita akan jauh lebih sering mikirin mereka daripada self pity ke diri kita sendiri kayak gitu ya teman-teman. Nah, itu cukup bagus nih teman-teman, karena dengan kita seperti itu kita jadi nggak punya waktu untuk memikirkan hal-hal yang negatif. Justru malah kita jadinya berempati nih gitu dengan teman-teman kita, dengan teman komsel kita juga kayak gitu ya teman-teman. Kita jadi belajar juga bersyukur kalau ternyata kita tuh masih jauh lebih beruntung loh daripada orang-orang lain. Kita juga bersyukur kita punya hidup kita yang seperti ini kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi
Poinnya yang pertama itu ada menguasai diri, yang kedua itu dengan mengasihi dan melayani orang lain, seperti itu ya teman-teman ya. Nah, jadi kita mau belajar teman-teman hari ini untuk bebas nih dari stres, bebas dari pikiran-pikiran yang negatif ya teman-teman ya. Nah, teman-teman aku mau kasih tahu sedikit nih, dengan kita stres, dengan kita hidup penuh dengan pikiran-pikiran yang negatif itu menghambat banyak hal, menghambat produktivitas kita di sekolah gitu misalnya, menghambat produktivitas kita di kampus gitu ya, di kerjaan juga mungkin. Nah, itu juga menghambat nih apa ya, kayak sosialisasi kita sama orang gitu. Kita juga jadi lebih banyak menutup diri, kita jadinya maunya sendirian aja, self pity, mikirin diri kita sendiri kayak gitu, karena kita stres, karena kita punya pikiran-pikiran yang negatif tadi, dan itu nggak baik ya teman-teman ya gitu. Jadi hal itu juga bikin kita nggak berbuah, kita juga jadinya nggak in touch sama teman-teman komsel kita nggak tahu nih kabar-kabar temen kita kayak gimana kayak gitu. Nah, dengan kayak gitu tuh kita jauh banget sama orang, kita mengisolasi diri kita sendiri, dan itu sama sekali nggak baik ya teman-teman gitu. Nah, jadi stres itu banyak banget dampak negatifnya untuk hidup kita gitu. Selain mengurangi produktivitas, kita juga jadi nggak berbuah nih teman-teman. Kita nggak mau ya kita hidup tapi kita nggak berbuah gitu ya. Nah, ayo teman-teman, aku encourage nih teman-teman semua untuk punya hidup yang positif, punya hidup yang mau bersyukur sama apa yang kita punya sekarang gitu ya. Jangan terlalu pikirin hal-hal yang negatif, jangan stres terus kayak gitu. Nah, karena banyak kok di hidup kita yang bisa kita syukuri hari ini. Bahkan hari ini saat kita bangun, kita punya bisa nafas lagi pun, itu adalah suatu hal yang perlu disyukuri, hal yang perlu dipikirkan dengan pikiran yang positif, di happyin lah, in the happy vibes gitu teman-teman. Gitu ya teman-teman ya. Jadi aku mau ajak nih teman-teman semua untuk punya hidup yang positif, untuk jauh-jauh dari stres nih gitu ya teman-teman. Bisa ya teman-teman semua ya, hari ini kita jauh dari stres gitu. Nah, thank you teman-teman untuk sharing hari ini. Aku sudah selesai. Semoga teman-teman bisa dapetin sesuatu ya dari sharing hari ini, dan bisa bagiin lagi nih ke teman-temannya. Ingat, jangan stres, jangan punya pikiran yang negatif. Ketika udah punya pikiran yang negatif di pikiran kita, itu cepat-cepat buang, pikirin pikiran yang positif gitu ya. Oke, sampai ketemu di GoTNT Online sharing selanjutnya nih. Dadah teman-teman.